Assalamualaikum sahabat Zona Horor. Selamat datang. Selamat mendengarkan. Namaku Rizky. Umurku 22 tahun. Aku kuliah di Jogja. Jurusan sejarah. Tapi kisah ini bukan soal kuliah. Bukan juga soal sejarah kerajaan. Ini soal malam paling gila yang pernah kualami. Malam yang sampai sekarang masih bikin aku takut. Tidur sendirian. Waktu itu aku lagi liburan semester. Aku pulang kampung ke rumah nenek di daerah Magelang, dekat kaki Gunung Merbabu, desa kecil bernama Pakemuetan. Suasananya adem, asri, khas desa, tapi juga penuh cerita aneh. Nenek sering cerita soal orang hilang, suara gamelan tengah malam, sampai pocong yang suka duduk di bawah pohon randu di dekat makam. Tapi aku gak pernah percaya. Bagiku, semua itu cuma cerita lama, biar anak-anak kecil gak main malam-malam. Sampai kejadian itu terjadi. Sore itu, aku baru sampai dari Jogja naik bus kecil. Turun di pertigaan dusun, terus jalan kaki sekitar 15 menit. Rumah nenek ada di paling ujung desa, dekat sawah dan makam tua. Rumah kayu, model lawas, lantainya masih tegel, hijau tua. Nenek sudah nunggu di teras, senyum lebar, sambil nyuguhin teh panas dan ketan bubuk kedelai. Nanti aja kamu lihat, kata nenek lagi. Wajahnya gak enak, tapi aku diam. Lagian aku capek, pengen mandi dan makan. Sore itu biasa aja, angin semilir dari sawah, ayam mulai masuk kandang, dan suara azan maghrib dari musala kecil di ujung gang. Baru sekitar pukul 8 malam, aku mulai merasa aneh. Nenek sibuk muter keliling rumah, ngecek pintu, nutup jendela satu-satu, terus menyemprot ruangan pakai kemenyan. Wanginya nyegrak banget, kayak habis doa 7 harian. Nek, ini kenapa sih? Kayak mau ada selamatan aja. Nenek cuma bilang pelan, biar tenang, biar dia gak ganggu kamu malam ini. Aku diem, merinding. Siapa, Nek? Nanti kamu lihat sendiri. Tapi jangan takut, jangan ngomong kasar, jangan lari. Lalu nenek nyuruhku masuk ke kamar tengah. Kamarnya kecil, ada kasur tipis di lantai, bantal satu, dan lampu temaram warna kuning. Di pojokan ruangan ada sesuatu ditutup kain putih. Nek, ini apaan? Itu pocong. Aku ketawa. Yang bener, dia titip lewat mimpi, minta nginep semalam. Badannya dibungkus kain kafan, gak dikubur karena masih dibutuhkan. Aku gak bisa jawab. Mataku terus menatap benda yang tertutup kain putih itu. Bentuknya tinggi, kayak orang berdiri. Kainnya ketarik di bagian kepala, gak ada kaki, cuma bayangan bundel panjang diam di pojok. Nenek menyalakan dupa kecil di dekatnya, lalu keluar, menutup pintu. Aku sendiri. Suara jangkrik di luar makin keras. Angin malam masuk dari sela-sela papan rumah. Kain putih itu gak bergerak, tapi aku tahu di dalamnya ada sesuatu. Aku duduk di kasur, diam, gak berani rebahan, gak berani merem. Lalu terdengar suara krek. Kayu lantai bunyi, seperti ada yang berpindah berat badan. Kain putih itu masih diam, tapi aku bisa ngerasa ada yang memperhatikanku. Mataku panas, hidungku berat, keringat dingin netes dari pelipis. Jantungku deg-degan gak karuan. Aku pejamkan mata, tapi lalu kain itu bergerak sedikit, pelan, geser ke kiri. Aku berdiri, mau keluar, tapi pintu terkunci, Nenek. Gak ada jawaban. Kain itu geser lagi. Sekarang lebih jelas ada suara napas, berat, dalam, seperti dari dalam kafan. Aku melangkah mundur. Kasur kudorong. Aku berdiri di tembok, hampir jatuh. Lalu suara itu bicara, tapi bukan pakai mulut, tapi
Tapi di dalam kepala, jangan takut, suara itu dingin, tapi jelas, seolah langsung masuk ke batin. Aku cuma butuh tempat. Satu malam saja, aku menangis gak tahu kenapa. Rasanya sedih banget, seperti aku bisa ngerasain penderitaan dari makhluk itu. Kesepian, kedinginan, terjebak di antara dua dunia. Ditinggalkan keluarga, gak dimakamkan, gak diakui, pocong yang katanya mati karena dibunuh. Jasadnya disembunyikan, arwahnya gak bisa pergi. Aku duduk pelan di kasur yang tadi. Pocong itu diam, tapi rasa kehadirannya kuat sekali. Angin di dalam ruangan terasa berat. Setiap napas jadi beban. Aku nggak tidur, tapi juga nggak sadar penuh. Jam 3 pagi, aku buka mata. Entah kenapa, ada suara seperti kain digesek. Krek, krek. Aku lihat ke pojok. Pocong itu sekarang miring, seolah rebahan, menghadap ke arahku. Aku nggak teriak, tapi air mata keluar sendiri. Badanku kaku, lalu tiba-tiba dia hilang. Kainnya ambruk ke lantai, kosong, seperti nggak ada apa-apa. Subuh, aku baru bisa keluar kamar. Nenek sudah di dapur, masak nasi liwet. Sudah selesai, katanya tenang. Apa maksudnya, Nek? Dia sudah pergi. Terima kasih sudah menemaninya semalam. Tidak semua orang bisa tidur bareng pocong dan tetap waras. Aku bengong. Wajahku pucat, tanganku gemetar. Tapi anehnya, aku merasa lega. Hari itu, aku jalan keliling desa. Banyak orang tua yang melirikku aneh. Beberapa bilang aku beruntung. Ada juga yang kasih jampi-jampi dan bacaan doa. Katanya, tidak semua orang bisa dipilih oleh arwah penasaran untuk jadi saksi terakhirnya. Dan sejak malam itu, aku sering mimpi tentang makam yang belum jadi, tentang suara dari bawah tanah, tentang wajah-wajah yang tak punya nama. Tapi yang paling jelas adalah suara lembut itu. Terima kasih. Suara itu selalu muncul tepat jam 3 pagi. Dan tak kenapa, aku selalu bangun di saat yang sama, di kamar yang gelap, dengan bau tanah basah dan rasa dingin di sebelahku. Seolah dia masih tidur di sana. Dan ini belum berakhir. Setelah malam itu, aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi ternyata aku salah besar. Gangguan tidak berhenti di kamar nenek. Malah justru baru dimulai. 3 hari setelah kejadian itu, aku balik ke Jogja. Aku pikir suasana kampus bisa mengalihkan pikiranku, tapi begitu sampai di kos, suasananya langsung berubah aneh. Kamar kosku di lantai 2. Cukup tenang, tapi malam pertama di sana langsung terasa berbeda. Waktu aku masuk kamar, udara di dalam dingin sekali. Padahal semua jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Aku meletakkan tas di pojok, lalu duduk di kasur. Lelah, tapi kasurku terasa basah, seperti baru kena air. Aku buka spray, dan benar saja ada bekas lembab, tapi bukan air biasa. Bau tanah, bau lembab yang sangat familiar, sama seperti bau kamar nenek malam itu. Aku langsung merinding. Degup jantungku cepat. Aku berdiri, coba hirup udara dalam-dalam, tapi baunya makin kuat, seperti ada yang menyertai. Aku dari desa, tapi apa? Pocong itu, bukannya dia sudah pergi? Malamnya aku tidur pakai bantal tambahan dan selimut tebal. Kupikir aku cuma kecapekan. Tapi jam 3 pagi aku terbangun tanpa sebab, dan kasurku basah lagi. Kali ini lebih parah, seperti ada yang baru saja duduk di sebelahku. Aku menatap ke arah bantal. Cuma satu bantal, tapi lekukannya
seperti habis dipakai dua kepala. Bantalnya kempes sebelah. Aku terduduk. Nafasku berat. Suara detak jam dinding terdengar. Makin lambat. Tik-tok, tik-tok. Lalu ada suara gesekan kain. Ser. Dari bawah kolong kasur, aku menahan napas. Perlahan aku turunkan kepala ke sisi ranjang, lalu mengintip ke bawah. Gelap, tapi ada sesuatu. Pucat, panjang, bungkus putih, kain kafan. Aku langsung bangkit, lari keluar kamar, buka pintu kos, dan duduk di tangga sambil gemetar. Dada terasa sesak, tanganku dingin. Besoknya, aku telepon nenek. Nek, aku diganggu. Kayaknya dia ikut aku pulang. Nenek diam lama, lalu suaranya pelan. Berarti dia belum benar pergi. Kenapa bisa gitu, Nek? Bukannya waktu itu udah selesai? Nenek menghela napas panjang. Kamu tahu kenapa dia minta tidur bareng kamu malam itu? Bukan cuma mau istirahat, tapi dia mau nempel. Aku bingung, nempel gimana? Dia butuh wadah, biar bisa bicara, biar bisa tunjukin sesuatu. Aku diam, gak tahu harus ngomong apa. Telingaku panas, pikiran kacau, badanku lemas. Hari-hari berikutnya makin aneh. Setiap malam jam 3 pagi, aku selalu bangun. Kadang tercium bau kemenyan, kadang ada suara seperti tanah digali. Pernah juga aku dengar suara tawa. Tawa kecil, lirih, tapi dingin. Dan yang paling bikin aku takut adalah mimpi-mimpi itu. Aku selalu mimpi berada di pemakaman tua, dikelilingi batu nisan tua yang retak. Di tengah mimpi ada satu makam yang gak punya nama. Di atasnya cuma ada kain putih, terbuka setengah, dan dari dalamnya ada mata yang menatap aku. Mata itu sedih, tapi juga marah. Aku coba cari bantuan, tanya ke teman kampus yang paham soal supranatural. Namanya Randy. Dia anak Jogja asli dan sering ikut bapaknya ke tempat-tempat keramat. Dia dengar ceritaku, lalu bilang, aku harus cari tahu siapa pocong itu sebenarnya. Kalau dia nempel, berarti dia belum selesai urusannya. Dan kamu udah dianggap bagian dari itu, kata Randy. Aku bingung harus mulai dari mana. Tapi Randy kasih saran, coba balik ke desa, tanya nenek lebih dalam. Kadang orang tua tahu, tapi enggak semua bisa langsung dikasih tahu. Akhirnya malam itu juga aku naik bus malam, balik lagi ke Pakem Wetan. Sampai di rumah nenek sudah hampir tengah malam. Tapi anehnya, nenek sudah nunggu di teras, seperti tahu aku bakal datang. Tanpa banyak bicara, aku langsung masuk ke dalam. Duduk, nafasku berat. Nek, aku mimpi tentang kuburan, tentang kain putih, dan mata itu selalu lihat aku. Dia pengen aku tahu sesuatu. Nenek enggak langsung jawab. Dia berdiri, masuk ke kamar, lalu balik bawa kotak kayu tua. Di dalamnya ada foto hitam putih yang sudah menguning. Wajah seseorang, laki-laki muda, memakai sorban, berjanggut tipis. Itu siapa, Nek? Namanya Salim, saudara kakekmu. Tapi dia mati muda. Dulu dia sering jadi tempat orang minta tolong, semacam penyembuh. Tapi dia difitnah, katanya nyantet anak lurah. Padahal enggak. Aku menatap foto itu lama. Jenazahnya enggak dikubur secara layak. Lanjut, Nenek. Waktu itu lagi musim pagebluk. Banyak yang takut. Jadi jasadnya cuma dibungkus, ditaruh di rumah kosong dekat makam. Tapi malamnya hilang. Sampai sekarang enggak tahu dikubur di mana. Aku gemetar. Jadi pocong itu dia masih mencari tempatnya. Dan aku entah kenapa jadi bagian dari pencarian itu. Malam itu aku gak bisa tidur di kamar yang sama, di kasur yang sama. Tapi kali ini aku sadar
dia akan datang lagi. Dan yang lebih mengerikan, dia ingin menunjukkan sesuatu yang selama ini disembunyikan, sesuatu yang terkubur di balik tanah dan rahasia keluarga kami sendiri. Malam ketiga di rumah nenek, aku tidur dengan lampu menyala, tapi tetap saja tidak bisa tenang. Tepat jam 3 pagi, seperti biasa, aku terbangun. Tapi kali ini bukan karena mimpi, bukan karena bau tanah, tapi karena suara langkah kaki dari arah dapur. Tap, tap, tap. Aku bangun pelan, keluar dari kamar, dan melihat nenek berdiri menghadap dinding. Diam, tidak bergerak. Nek panggilku, dia tidak menoleh. Nenek ngapain? Perlahan nenek memutar tubuhnya, tapi itu bukan nenekku. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia. Turun ke makam. Lihat sendiri. Aku terdiam, nafasku tercekat, tubuhku gemetar. Sosok itu kembali membalik badan, lalu jalan perlahan ke arah pintu belakang. Tanpa sadar, aku mengikutinya. Langkah kakiku berat, tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Aku keluar rumah. Udara dingin menusuk kulit. Langit gelap tanpa bulan, tapi aku bisa lihat jalan setapak menuju ke arah makam tua di belakang rumah. Kaki ini jalan sendiri. Aku seperti dituntun, tidak tahu oleh siapa. Sampai di pemakaman, angin mendadak berhenti. Suara jangkrik hilang, semuanya senyap di tengah makam. Ada satu gundukan tanah kecil, tidak terlalu tinggi. Di atasnya tergeletak seikat kain kafan, kumal, basah, dan dari dalamnya ada darah kering. Aku jongkok, tangan gemetar. Perlahan aku buka bagian ujung kafan itu, dan di dalamnya ada tulang-tulang manusia. Aku mundur, tapi tiba tanah di sekeliling makam berguncang pelan. Duk, duk, ser dari balik kabut muncul sosok bengkes putih. Pocong itu, dia berdiri di ujung gundukan, diam, tapi matanya bukan lagi marah, tapi pasrah, seperti menunggu sesuatu. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara keluar. Hanya suara di dalam kepalaku. Ini aku, Salim. Aku bukan dukun santet. Aku dibunuh karena iri hati. Aku dibuang di sini, ditutup diam-diam. Keluarga takut malu. Aku hanya ingin satu hal. Aku menunduk, menangis. Entah kenapa air mata ini keluar sendiri. Apa yang bisa aku lakukan? Tanyaku pelan. Ceritakan kebenarannya, biar aku bisa pergi. Tiba-tiba semua gelap. Aku terbangun di kamarku. Nafasku memburu, keringat dingin membasahi tubuh. Tapi entah bagaimana, aku merasa lebih ringan. Suasana kamar tenang. Tidak ada bau tanah, tidak ada suara langkah. Besoknya, aku cerita semuanya ke nenek. Nenek terdiam. Wajahnya pucat, tapi akhirnya dia mengangguk. Kamu sudah lihat sendiri. Sekarang, kami tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Hari itu juga, nenek memanggil kepala dusun. Diceritakan semuanya tentang Salim, tentang kematiannya, tentang bagaimana jasadnya disembunyikan. Banyak warga kaget, tapi tidak sedikit juga yang menangis. Karena ternyata, banyak dari mereka dulu minta tolong pada Salim. Tapi diam saat dia difitnah. Akhirnya dibuatkan makam yang layak. Namanya ditulis di batu nisan. Dibacakan doa bersama. Dan malam itu aku tidur di kamar tengah lagi. Tapi kali ini tidak ada gangguan. Pocong itu tidak muncul lagi. Sudah selesai. Tapi satu hal yang masih terus terjadi. Setiap tenggal kematiannya jam 3 pagi, aku masih suka terbangun. Tidak ada suara, tidak ada bau.
Hanya angin pelan yang berbisik dari jendela. Terima kasih. Dan entah kenapa, aku balas dalam hati. Sama-sama, Kang Salim. Kadang, yang paling menyeramkan bukan hantu, tapi rahasia yang sengaja dikubur hidup-hidup, karena tidak semua yang dikubur benar-benar pergi. Selesai.